Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang bab kami pemberdayaan masyarakat miskin dengan kelompok kami yang beranggotakan David Alfain Arzaki, Fatihatul Lestari, Vicky Julia, Fitri Nurmilasari, dan terakhir Ahmad Deni Fahrozi. Dengan materi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian pemberdayaan masyarakat. Bagi masyarakat, menerima peran dan posisi yang demikian ideal di bidang kepemerintahan dan pembangunan bukanlah pekerjaan sederhana. Posisi sebagai mitra yang berimbang hanya dapat terwujud dengan melalui proses pembinaan di segala segi, termasuk konsekuensi untuk memberdayakan masyarakat sipil. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat yang meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga menjadi pendukung atas penyelenggaraan pembangunan. Secara etimologis, pemberdayaan berasal pada kata dasar daya, yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, kemampuan, dan atau proses. Selanjutnya, menurut tokoh Sumo Diningrat, pemberdayaan merupakan istilah yang khas dari Indonesia daripada Barat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi daya, bukanlah kekuasaan. Empowerment dalam kasanah Barat lebih bernuansa pemberian kekuasaan daripada pemberdayaan itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah energensi atau katakan memberi energi. Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu bergerak secara mandiri. Pemberdayaan sebaliknya harus mengantar pada proses kemandirian. Akar pemahaman yang diperoleh dalam hal ini yang pertama adalah daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat supaya mereka dapat melakukan sesuatu atau pembangunan secara mandiri. Selanjutnya, nomor dua adalah sedangkan pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu berkreasi mandiri. Yang kedua adalah pendekatan yang tepat. Paradigma baru yang disampaikan untuk mengkoreksi paradigma yang sudah ada adalah paradigma pemberdayaan masyarakat. Melalui ini, masyarakat diberikan hak untuk mengelola sumber daya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Hadirnya paradigma ini berinisiatif untuk mengubah kondisi dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Merebaknya paradigma pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan good governance. Good governance telah didengung-dengungkan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan baik dalam tataran kepemerintahan secara luas maupun yang menjalankan fungsi pembangunan. Pengertian yang berkembang tentang good governance sebagai yang disampaikan oleh Bank Dunia dalam Mardiasmo adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, serta efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi, investasi, dan pencegahan korupsi, baik yang secara politik maupun administratif. Masyarakat disiplin, anggaran serta penciptakan legal dan politik framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Berbeda dengan pemikiran UNDP yang lebih menekankan adanya keberpihakan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan negara. Pada tataran ini, maka fokus UNDP di dalam pemandangan good governance tersebut adalah penekanan adanya saring kekuasaan dan daya kemampuan dalam penyelenggaraan. Secara eksplisit, maka UNDP menyatakan istilah governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi, dan sumber-sumber politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan dalam pembangunan, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa langkah yang harus ditempuh adalah pembentukan keseimbangan peran dan fungsi dalam sistem kepemerintahan dan pembangunan dengan mendudukkan masyarakat pada porsi yang paling penting. Sekian, selanjutnya ada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat dan tahap-tahap pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai masalah-masalah yang dihadapi. Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar, maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Pontaku dan Maston mengemukakan dalam sebuah jatna dalam The Dehumanization of Man yang mengusulkan konsep The Good Community and Competency yang meliputi 9 konsep komunitas yang baik dan 4 komponen kompetensi masyarakat. The Good Community and Competency adalah 1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer. 2. Komunitas memiliki otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingan sendiri secara bertanggung jawab. 3. Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri. 4. Distribusi kekuasaan secara merata, sehingga setiap orang berkesempatan real, bebas memiliki dan menyatakan pendapat. 5. Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama. 6. Komunitas memberi makna kepada anggota. 7. Adanya heterogenitas dan beda pendapat. 8. Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan. 9. Adanya konflik dan managing konflik. Apa yang ingin dicapai untuk meningkatkan kondisi komunitas dengan melalui 9 langkah sebagaimana telah dikemukakan tersebut. Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut. Pertama, mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas. 2. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dalam skala prioritas. 3. Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai saran yang telah disetujui. 4. Mampu bekerja sama nasional dalam bertindak mencapai tujuan. Menurut Paul dalam Keban dan Lele, pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut conscientization, yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Selanjutnya, tahap-tahap pemberdayaan masyarakat. Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 3. Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kedua, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap kedua ini, masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Saya di sini akan membahas mengenai subbab kedewasaan sikap masyarakat. Apa sih kedewasaan sikap masyarakat? Kedewasaan sikap masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat, ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi. Menurut Supriyatna, untuk menuju pada kedewasaan sikap ada perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku mencerminkan kematangan sikap masyarakat tersebut. Pada makalah kami ada tabel perubahan tingkah laku mencerminkan kematangan sikap. Ada 2 kolom, yang pertama kurang atau tidak matang atau kurang dewasa, yang kolom kedua matang atau dewasa. Di situ dijelaskan bahwa kurang atau tidak matangnya kita dalam menghadapi suatu masalah, kita akan menunjukkan sikap yang pasif, tergantung, sedikit alternatif tindakan, dan lain sebagainya.
Jika kita sudah matang atau dewasa, kita akan aktif, tidak tergantung banyak alternatif yang akan kita hadapi dalam masalah tersebut. Kita akan selalu aktif, tidak tergantung dan banyak alternatif. Selanjutnya, dalam kedewasaan sikap masyarakat diperlukan pula kematangan dalam bidang pekerjaan. Dalam makalah kami ada tabel kematangan dalam bidang pekerjaan. Yang pertama di situ kolom pertama ada pengalaman pekerjaan. Pada tabel tersebut telah ditunjukkan kondisi pada posisi mana kemampuan seseorang berada dalam penguasaan bidang pekerjaan. Selanjutnya, kemampuan yang tinggi perlu disertai oleh kematangan psikologis yang tinggi pula. Tingkat kematangan psikologis bisa kalian lihat pada tabel pada makalah kami. Tabel tersebut memperlihatkan bagaimana kondisi kematangan psikologis seseorang dan konsekuensinya daripadanya. Apabila seseorang berada pada tingkat kematangan yang tinggi, maka akan memiliki inisiatif yang tinggi, rasa tanggung jawab tinggi dan komitmen tinggi, dan sebaliknya. Berdasar pendapat tersebut, jelas bahwa untuk menuju kemandirian masyarakat memang diperlukan proses pematangan emosi. Dengan demikian, secara dapat terbentuk sikap yang matang dan terbentuk perilaku yang bertanggung jawab. Itu yang ada dalam bab kedewasaan sikap masyarakat. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Saya Fitri Nurmilasari. Di sini saya akan memaparkan mengenai sasaran pemberdayaan. Perlu kita pikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan kegiatan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Oleh karena itu, batas antara sasaran dan pelaku pemberdayaan masyarakat sangat tipis, sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran pemberdayaan adalah sekaligus juga pelaku pemberdayaan masyarakat. Sasaran pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah perorangan, keluarga, dan masyarakat umum. Meskipun demikian, pemberdayaan ditujukan langsung pada masyarakat sebagai sasaran primer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah bahwa masyarakat merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah upaya harus terarah. Upaya ini ditujukan langsung kepada masyarakat yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Yang kedua adalah program ini harus melibatkan masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan mengajak masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program, maka bantuan yang akan diberikan akan lebih efisien, dikarenakan sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka, dan sekaligus meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Dan yang ketiga adalah menggunakan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah yang paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber dayanya juga lebih efisien. Di samping itu, kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus dibina dan dipelihara agar saling menguntungkan dan lebih memajukan. Pendekatan masyarakat dapat dirangkum menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia dalam kelembagaan kelompok, meliputi proses penyadaran kritis dan pengembangan kepemimpinan bersama atau kolektif. Dilanjutkan dengan mengembangkan perilaku wirausaha sosial agar mampu mengelola usaha bersama atau mikro. Yang kedua adalah pengembangan usaha produktif dalam kelembagaan kelompok, meliputi pengaturan ekonomi rumah tangga atau IRT agar mampu menabung bersama dalam kelompok yang akan digunakan untuk modal usaha bersama dan dalam kegiatan usaha yang produktif. Yang ketiga adalah kelembagaan kelompok, meliputi pengelolaan organisasi yang akuntabilitas, kepemimpinan yang partisipatif, pengelolaan keuangan yang transparan, dan pengembangan jejaring yang luas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.